Halo, selamat datang kembali di kelas dasar programming C Sharp dengan saya Bayu Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang looping dan looping menggunakan for. Jadi di video kali ini kita membahas apa itu looping dan cara menggunakan for. Apakah itu looping? Looping itu adalah proses untuk mengulang-ulang satu atau lebih perintah yang proses pengulangan ini akan terus dilakukan sampai kondisi yang diinginkan atau kondisi yang kita buat. Beberapa contoh perintah untuk melakukan looping adalah for, while, do while. Tapi pada video kali ini kita hanya akan menggunakan for. Nah, ini adalah contoh sintaks untuk menggunakan for. Di sini ada sintaksnya for. Ini saya beri kurung siku sebagai pembagian ya. Jadi pembagian yang satu ini adalah pembagian tempat kita meletakkan kode-kode untuk menginisiasi atau deklarasi variabel. Di kotak yang ini adalah tempat kita menaruh kode yang akan mengecek kondisinya. Apakah saatnya berhenti untuk pengulangannya ataukah pengulangan ini masih bisa dilanjutkan atau masih harus dilanjutkan. Nah, di kotak yang ketiga adalah kode untuk kita memberikan perintah atau aksi yang akan dilakukan di setiap proses pengulangan. Langsung saja kita ke Visual Studio. Di sini kita ada sintaks for. Tadi sempat saya tulis ya. Di sini adalah bagian pertamanya. Bagian pertamanya adalah inisiasi atau deklarasi. Bagian kedua adalah kondisi yang artinya kondisi ini adalah tipe datanya boolean, true or false. Lalu di bagian ketiga, aksi apa yang akan kita lakukan di setiap prosesnya. Mari kita contohkan. Di sini kita membuat integer i, lalu diberikan nilai 0. Di sini bagian kondisi. Kita membuat sebuah kondisi jika i kurang dari 10. Lalu ini bagian terakhir, bagian aksi. Di sini kita memberikan perintah i plus plus, artinya i ditambahkan 1. Di dalam blok kode ini adalah perintah yang akan diulang-ulang selama kondisi yang di tengah ini masih terpenuhi. Kita coba dulu ya run yang perintah ini ya. Ekspektasinya adalah kode ini atau perintah ini akan dilakukan sebanyak 10 kali. Kok bisa? Mari kita coba dulu run. Hello world 10 kali ya. Coba kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya capek ya ngitung satu-satu. Sebetulnya ada caranya nih. Kita bisa melakukan print pada i. Karena i ini adalah variabel juga ya, yang mana variabel itu selalu bisa di print di sini. Variabel tipe data primitif tentunya. Integer salah satu tipe data primitif. Sekarang kita coba jalankan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Nah, ini berakhirnya di 9 nih. Bukan di 10. Karena kita startnya dari 0. Kalau mau startnya dari 1, mungkin kita bisa ubah di sini sampai kurang dari 11. Hap.
1 sampai 10. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba melakukan debugging. Kita lihat satu-satu proses yang terjadi dalam looping ini. Yang belum tahu tentang debugging, sebetulnya simple saja. Debugging itu kita bisa melakukan perintah stop pada saat baris yang kita inginkan ini dibaca oleh komputer pada saat eksekusi. Lalu kita klik debug di sini. Kita lihat prosesnya ya. Di sini ada tanda panah berwarna kuning. Artinya pada saat ini kode yang dibaca adalah bagian yang kuning ini. Jadi komputer kita ngebacanya satu-satu ya. Pertama dia baca dulu integer i. Lalu dia lanjutkan membaca perintah berikutnya. Kita klik yang F10. Nah, yang kedua dibaca oleh komputer adalah yang ini. Di sini dilakukan pengecekan apakah i saat ini kurang dari 10. Di sini kita bisa melakukan hover mouse kita ke i untuk mengetahui isinya i itu sekarang berapa ya. Kita lihat i saat ini adalah 0. 0 kurang dari 10, betul ya. Artinya kondisi ini terpenuhi atau true. Jika ini true, maka dia akan melakukan semua kode yang ada di dalam blok kode ini, yang di dalam kurung kurawal ini. Kita buktikan, kita jalankan di sini, step over. Dia masuk ke dalam kode. Dia melakukan console write line. Nah, di konsol kita harusnya sudah tertulis 0. Lalu setelah satu kurung kerawal ini selesai, apakah yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah blok kode yang ini akan dilakukan. I saat ini 0. Dilakukanlah i++ agar i menjadi 1. Kita coba step over. Kita lihat sekarang i-nya berapa? I sudah menjadi 1. Nah, setelah proses ini dilakukan, atau perintah ini dilakukan, diulangilah pengecekan kondisinya. Apakah i masih kurang dari 10? Ternyata betul ya, i kurang dari 10 karena i isinya 1. Lalu, karena itu masih true, dia akan masuk ke dalam semua kode yang ada di kurung kurawal. Dia masuk lagi, jalankan. Kita lihat sekarang di konsol kita sudah tertulis 1 ya. Nah, ini akan terjadi berulang-ulang sampai dengan, kita lakukan dulu berulang-ulang sampai sekarang i-nya berapa? I-nya masih 5, 6, 7, 8, 9. Oke, i-nya 9. Masih dilakukan 9. Kita buka konsol kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di 10, i++ akan menjadikan i bernilai 10. Sekarang 10, apakah kurang dari 10? Tentu jawabannya tidak benar ya. Maka karena tidak benar, yang akan terjadi adalah dia tidak akan melakukan kode bagian yang di dalam ini. Kita buktikan. Dia langsung keluar dari sini. Lalu karena tidak ada lagi kode di bawah baris for, maka dia keluar dari program. Nah, begitulah tentang looping dan penggunaan for. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Terima kasih.